Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwi Putra Mangambali dengan NIM 143240060. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPT, yaitu resume materi mata kuliah rekayasa distribusi air bersih dengan nama dosen saya yaitu Pak Cahyo Aji Ruliono. Pertama ada urgensi dan parameter jaringan distribusi air bersih. Definisi jaringan distribusi yaitu tahap akhir dan paling krusial dalam sistem penyediaan air minum atau SPAM yang menghubungkan langsung instalasi pengolahan reservoir dengan pipa dinas pelanggan. Lalu tinjauan 4K pelayanan. Yang pertama, kuantitas penjamin ketersediaan debit air sesuai volume kebutuhan masyarakat dan terus meningkat. Kualitas menjaga agar kondisi fisik, kimia, dan bakteriologis air tidak terdegradasi selama mengalir di dalam pipa. Kontinuitas menjamin air mengalir andal dalam selama 24 jam penuh tanpa fluktuasi mati total. Keterjangkauan memastikan efisiensi sistem operasional sehingga tarif air tetap ekonomis bagi masyarakat. Regulasi hidrolika atau batasan desain pipa. Hukum dasar hidrolika jaringan evaluasi sangat wajib memenuhi persamaan kontinuitas aliran untuk debit konstan. Prinsip Bernoulli untuk energi total serta rumus Hessel-Williams untuk kehilangan tekanan atau head loss akibat gesekan dinding pipa. Lalu ada standar kecepatan aliran atau velocity, batas minimum 0,3 ml/s diperlukan untuk mencegah pengendapan sedimen atau partikel halus di dalam pipa yang dapat menyumbat aliran. Lalu ada batas maksimum atau 2,5 sampai 3,0 ml/s. Batasan kritis untuk menghindari fenomena water hammer atau pukulan air akibat perubahan momentum yang sangat berisiko memecahkan pipa. Lalu ada standar sisa tekanan pressure, batas minimum atau 10 mKA, memastikan air memiliki daya dorong vertikal yang cukup untuk mengalir mandiri hingga lantai 2 rumah pelanggan. Lalu ada batas maksimum atau 60 mKA, membatasi tekanan agar tidak merusak sambungan pipa rumah tangga atau service connection dan menekan angka kebocoran fisik. Lalu ada parameter atau aturan desain pipa yang dimana ada 3 prinsip utama hidrolika, yaitu kontinuitas aliran Q sama dengan A kali V, energi aliran persamaan Bernoulli, kehilangan energi atau head loss dengan persamaan Hessel-Williams. Lalu ada batasan teknik operasional atau SNI, kecepatan aliran atau V 0,3 ml/s mencegah sedimentasi sampai 3,0 ml/s mencegah water hammer. Tekanan air atau P minimum 10 meter bisa naik ke lantai 2 sampai maksimum 60 meter atau mencegah pipa pecah. Lalu fluktuasi memperhitungkan faktor jam puncak atau peak hour akibat lonjakan konsumsi. Lalu ada slide yang selanjutnya, yaitu analisis kebutuhan atau proyeksi populasi. Periode desain direncanakan untuk jangka waktu 10 tahun hingga 20 tahun ke depan. Metode proyeksi penduduk. Yang pertama ada aritmatika, pertumbuhan konstan yang sangat cocok untuk perdesaan. Geometrik, pertumbuhan majemuk atau berlipat yang sangat cocok untuk perkotaan. Lalu eksponensial, pertumbuhan kontinu atau sangat cepat dan sangat cocok untuk metropolitan. Dan rumus kebutuhan airnya
Q sama dengan populasi masa depan, P kali atau konsumsi per kapita, dan Q faktor NRW mengantisipasi kehilangan air akibat kebocoran pipa rata-rata dengan 30-40%. Tantangan pengolahan air. Isu kuantitas terjadi debit air karena kebutuhan demand sangat melonjak, sementara debit andalan sumber air tetap atau menurun. Isu kualitas degradasi air akibat limbah domestik dan industri sangat meningkat, yaitu dengan BOD dan COD dan biaya pengolahan air. Dampak perubahan iklim, fenomena El Nino atau La Nina memicu fluktuasi debit ekstrim dan tingginya kekeruan atau sedimen. Lalu konflik sektoral, perubahan alokasi air antara kebutuhan domestik, irigasi pertanian, industri, dan energi. Selanjutnya ada pemodelan jaringan menggunakan EPANET. Input elemen fisik atau komponen, junction atau titik simpul, input data elevasi dan beban kebutuhan air atau basement, reservoir atau tanks, sumber air utama dan tangki penyimpanan, pipes atau pipa, input panjang, diameter, dan koefisien dan kekasaran material sama dengan nilai C. Valve atau pumps adalah pipa pendorong dan katup pengatur tekanan, misal PRV. Lalu apa itu EPANET? EPANET ialah sebuah perangkat lunak software yang dikembangkan oleh United States Environmental Protection Agency atau disebut USEPA untuk memodelkan dan menganalisis sistem jaringan distribusi air minum. Software ini juga sangat banyak digunakan oleh mahasiswa teknik sipil, konsultan, dan PDAM untuk merancang serta mengevaluasi kinerja jaringan perpipaan. Lalu ada fungsi EPANET yang dimana yang pertama ada menganalisis debit aliran pada setiap pipa, menghitung tekanan pressure pada setiap node atau simpul, menghitung kecepatan aliran velocity dalam pipa, menghitung kehilangan energi atau heat loss akibat gesekan, menentukan tinggi muka air pada reservoir dan tangki, menganalisis operasi pompa dan katup, dan melakukan simulasi kualitas air seperti penyebaran klorin dan umur air. Lalu ada contoh gambar EPANET-nya, yang mana gambar di atas ini menunjukkan hasil pembagian zona pelayanan sistem distribusi air bersih di Desa Gading Kulon di Kabupaten Malang yang ditampilkan menggunakan citra satelit peta kikis. Keterangan gambar, area berwarna berwarna merah menunjukkan wilayah pelayanan yang menjadi cangkupan distribusi air bersih. Garis hitam merupakan jaringan pipa distribusi utama yang menghubungkan setiap zona pelayanan. Titik hitam merupakan node atau simpul, yaitu titik sambungan pipa digunakan sebagai lokasi percabangan, perubahan arah aliran, maupun titik analisis hidrolis pada EPANET. Lalu ada pembagian jaringan mengikuti pola pemukiman dan jaringan jalan, sehingga distribusi air dapat menjangkau seluruh kawasan pelayanan secara efisien. Dan analisisnya, wilayah pelayanan terbagi menjadi beberapa zona untuk mempermudah pengelolaan jaringan distribusi. Setiap zona dihubungkan oleh pipa utama sehingga aliran air dapat didistribusikan secara merata, dan pembagian zona membantu mengurangi kehilangan tekanan heat loss dan memudahkan operasi maupun pemeliharaan jaringan. Dan model jaringan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar simulasi hidrolis menggunakan EPANET 2.0
untuk mengetahui debit, tekanan, dan kecepatan pada setiap nut dan pipa. Dan kesimpulannya ini saya banyak persingkat saja, yang mana integrasi parameter perencanaan, keberhasilan pembangunan jaringan distribusi air bersih atau RDAB wajib mengintegrasikan akurasi frekuensi penduduk, aritmatika, geometrik, dan eksponensial untuk periode desain 10-20 tahun dengan perhitungan fluktuasi jam puncak atau peak hour. Adaptasi krisis air baku atau regulasi pengolahan air baku masa depan tidak lagi linier melakukan adaptif terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan melalui pendekatan Integrated Water Resource Management atau IWRM demi menjaga pilar kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air. Pengendalian kehilangan air atau tekanan hidrolis, batasan hidrolika dengan kecepatan 0,3 sampai 3,0 mm per second dan tekanan sampai 10 hingga 60 mka menjadi tolak ukur mutlak untuk menjaga sedimentasi, kebocoran fisik atau NRW, serta kerusakan pipa akibat fenomena water hammer. Lalu ada peran strategis permodalan digital atau EPANET. Aplikasi EPANET berfungsi sebagai alat validasi dan error warning system sebelum konstruksi fisik dimulai. Simulasi digital ini mampu mendeteksi potensi error atau dengan tekanan negatif atau area pertekanan ekstrim sehingga menghasilkan desain jaringan perpipaan yang efisien, ekonomis, dan berkelanjutan. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dengan materi PPT ini, dan mohon maaf jika suara saya tidak terdengar jelas, dan mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.